Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 hal, yaitu huluk, ila, dan zihar. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang huluk terlebih dahulu. Jadi huluk ini artinya perceraian atas permintaan istri dengan menebus dirinya kepada suaminya. Apa sih hukum dari pelaksanaan huluk ini? Huluk ini hukumnya mubah selagi alasan dari pelaksanaan huluk tadi adalah alasan yang syar'i. Jadi dasar hukumnya itu ada di surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi wala yahillu lakum an ta'khuzu mimma ataitumuhunna illa ayyakhafa alla yuqima hududallah wa in khiftum alla yuqima hududallah fala junaha alaihima fi maftadat bih. Artinya, tidak dihalalkan bagi kalian mengambil kembali apa yang telah kalian berikan kepada istri-istri kalian, kecuali kalian khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah. Dan jika kalian berdua khawatir tidak dapat melaksanakan hukum-hukum Allah tadi, maka tidak ada dosa bagi keduanya atas tebusan yang diberikan oleh istrinya untuk menebus dirinya sendiri. Nah, kalau rukunnya itu apa aja sih? Yang pertama yaitu adanya ijab atau pernyataan. Selanjutnya, mereka masih berstatus suami dan istri. Lalu ada tebusan atau iwat yang diberikan oleh istri. Lalu lafaz yang diucapkan adalah lafaz yang sesuai dengan pengertian huluk. Dan istri yang diberi huluk tadi, ijabnya itu harus sebagaimana yang dikemukakan suami. Lalu bagaimana syarat dari huluk? Yang pertama, suaminya cakap hukum. Yang kedua, wanita yang dihuluk tadi masih berstatus istrinya. Dan yang terakhir, huluk yang diberikan iwat tadi harus setara dengan mahar dalam nikah. Nah, akibat hukumnya yang pertama pada status pernikahan, yaitu status pernikahannya adalah talak bain sugro. Lalu adanya iwat yang harus dibayarkan kepada suami. Nafkah dan mut'ah itu tidak menjadi kewajiban suami apabila telah bercerai. Dan masa iddahnya yaitu 1 bulan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ila. Nah, ila ini pengertiannya adalah suami yang bersumpah dengan memakai nama Allah, sifat-sifatnya untuk tidak melakukan hubungan intim kepada istrinya dalam masa rentang tertentu. Nah, apa sih dasar hukumnya? Yaitu pada Quran surah Al-Baqarah ayat 226 yang berbunyi lillazina ya'luna min nisaihim tarabbasu arba'ati ashhur fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Yang artinya orang yang mengilah atau bersumpah tidak akan mencampuri istrinya selama 4 bulan, maka lalu dia kemudian memutuskan untuk berhubungan intim, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Pemaaf. Bagaimana rukun-rukunnya? Yaitu yang pertama al-halif, al-mahluf bihi, al-mafluf alaih, dan masa atau tenggang waktu dari sumpahnya tadi. Selanjutnya yaitu syarat dari ilah. Nah, syarat ilah ini ada 5. Yang pertama, suami yang mengucapkan sumpah tadi masih sanggup melakukan hubungan suami istri, baik dari segi psikis maupun fisik. Lalu selanjutnya, sumpah yang diucapkan itu sumpahnya diucapkan atas nama Allah maupun sifat-sifatnya. Lalu adanya masa tenggang waktu yaitu 4 bulan, minimal 4 bulan, serta sumpahnya itu yaitu tidak akan melakukan hubungan istri selama rentang waktu tadi. Lalu selanjutnya juga istrinya itu harus sanggup untuk melakukan hubungan suami istri. Lalu bagaimana sih akibat hukumnya? Akibat hukum dari ilah ini yaitu membayar kafarat. Nah, kalau membayar kafarat ini diberikan 3 pilihan. Yang pertama yaitu memberikan makan 10 orang miskin. Pilihan kedua itu memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Dan yang terakhir yaitu memerdekakan budak, baik itu perempuan atau laki-laki yang beragama Islam, tidak cacat, dan mampu untuk melakukan pekerjaan. Lalu jika sudah ini, apabila si suaminya tadi ingin melakukan hubungan suami istri sebelum masa rentang 4 bulan tadi, kalau sudah melewati itu, bagaimana akibat hukumnya? Yaitu yang pertama, hakim berhak untuk memberikan pilihan kepada suaminya ingin membayar kafarat atau ingin
membayar kafarat lalu dapat melakukan hubungan suami istri lagi atau menceraikan istrinya. Selanjutnya yaitu zihar. Nah, kalau zihar ini suaminya mengucapkan lafaz yang menyamakan punggung istrinya dengan punggung ibunya atau wanita yang haram untuk dia nikahi. Lalu bagaimana sih dasar hukum dari zihar ini? Terdapat pada surat Al-Mujadilah ayat 2 yang berbunyi allazina yuzahiruna minkum min nisaihim kunna ummahatihim in ummahatuhum illallai waladnahum wa innahum layakuluna munkaram minal qawli wa zura. Jadi artinya orang-orang yang menzihar istrinya, yaitu menganggap istrinya sebagai ibunya di antara kamu, sesungguhnya istri mereka itu bukanlah ibunya. Ibu mereka tidak lain hanyalah hanyalah perempuan yang melahirkannya. Sesungguhnya mereka benar-benar telah mengucapkan suatu perkataan yang mungkar dan dusta. Nah, lalu bagaimana rukun-rukun dari zihar ini? Yang pertama yaitu laki-laki yang mengucapkan kalimat zihar tadi. Yang kedua, perempuan yang dizihar tadi. Lalu zihar tadi. Yang ketiga yaitu ibu atau perempuan yang disamakan disamakan dengan istrinya tadi. Nah, untuk hal ini terdapat dua pendapat, yaitu yang pertama, kalimat ini hanya berlaku apabila disamakan dengan ibunya. Nah, salah satunya ini Imam Syafi'i, namun ini adalah qaulu qadim. Lalu pendapat yang kedua yaitu yang mengatakan bahwa ini juga selain dari ibu, ini juga berlaku kepada wanita-wanita yang merupakan mahram atau merupakan wanita yang tidak boleh dinikahi oleh si suami atau laki-laki tadi. Nah, ini juga Imam Syafi'i salah satunya, namun ini adalah qaulul jadid. Lalu bagaimana akibat hukum dari perbuatan zihar tadi? Tentunya yaitu kafarat yang harus dibayarkan suami sebelum dapat melakukan hubungan intim dengan istrinya. Nah, hikmah dari ketiga hal ini tentunya ini sebagai bentuk perlindungan bagi perempuan agar terutama untuk ilah dan zihar, agar laki-laki tidak semena-mena dan tidak menggampangkan perkataan mereka yang dapat serta untuk dapat menaikkan status istri dan tidak menghinakan posisi istri dalam rumah tangga. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.